Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan materi terkait asesmen perkembangan bahasa dengan poin-poin. Yang pertama ada definisi perkembangan bahasa anak. Yang kedua ada aspek-aspek apa aja sih yang sebagai pembeda dari perkembangan bahasa. Yang ketiga ada indikator-indikator pencapaian perkembangan bahasa. Yang keempat ada langkah-langkah penyusunan instrumen perkembangan bahasa pada anak usia dini. Tapi sebelum itu Mutiara Indah selaku moderator dengan NPM 034 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggi Aprilita Putri dengan NPM 054. Yang kedua ada Dianita Pratiwi dengan NPM 084. Yang ketiga ada Novia Aprianti dengan NPM 004. Dan yang terakhir ada Novita Cynthia Ningrum dengan NPM 008. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Baik, jadi di sini yang pertama saya akan menyampaikan sedikit pengertian tentang asesmen perkembangan bahasa anak. Yang pertama, asesmen perkembangan bahasa merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses perkembangannya. Melalui asesmen diharapkan guru mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Nah, jadi asesmen perkembangan bahasa pada dasarnya ini tidak berbeda dengan asesmen yang lainnya. Pendidikan anak usia dini ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan bahasa anak. Dari jasmani, rohani, agar anak ini memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan, yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dibutuhkan untuk mengetahui asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan bahasa anak dengan cara mengerti, memahami, dan mengerti asesmen perkembangan bahasa anak usia dini. Ini sangat membantu agar tidak terjadi keterlambatan pada anak. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah anak-anak dalam memperoleh bahasa. Mereka mengembangkan 4 aspek atau komponen yang berbeda mengenai pengetahuan bahasa, yaitu yang pertama perkembangan fonologikal atau fonologi pengucapan. Yang A, lahir sampai 1 tahun anak memiliki persepsi yang kategorikan perkataan. Yang B, 1-2 tahun menggunakan strategi sistematis untuk menyederhanakan pengucapan kata. Yang C, 3-5 tahun memperlihatkan peningkatan yang besar dalam pengucapan. Yang D, 6-10 tahun menguasai pola pemenggalan suku kata yang mengisyaratkan perbedaan arti yang halus. Untuk yang E, 11 tahun sampai dewasa menguasai pemenggalan suku kata dari kata-kata yang abstrak. Untuk yang kedua, perkembangan sinematik atau arti kata. Yang A, lahir sampai 1 tahun lebih memiliki pola bunyi dari bahasa asli. Yang B, 1-2 tahun mengatakan kata pertama. Yang C, 3-5 tahun memasukkan kata untuk mengisi kata yang belum dikuasai. Yang D, 6-10 tahun
pada saat masuk sekolah mempunyai 1000 kata. Yang C, 11 tahun sampai dewasa mempunyai kosakata lebih dari 40.000 kata yang mencakup banyak istilah abstrak. Yang ketiga, perkembangan gramatikal atau tata bahasa. Yang A itu lahir sampai 1 tahun, mulai mengembangkan sensitivitas terhadap unit frasa yang natural. Yang B, 1 sampai 2 kan 2 kata dalam berbicara. Yang C, 3 sampai 5 tahun bentuk kalimat mencerminkan kategori tata bahasa orang dewasa. Yang D, 6 sampai 10 tahun menyempurnakan struktur tata bahasa kompleks seperti bentuk pasif dan frasa infinitif. Yang 4, perkembangan pragmatik atau penggunaan kata. Yang A, lahir sampai 1 tahun, ikut dalam pertukaran vokal dan permainan bergilir. Yang B, 1 sampai 2 tahun, ikut dalam percakapan bergilir dan mempertahankan topik Yang C, 3 sampai 5 tahun, strategi tambahan dalam percakapan. Yang D, 6 sampai 10 tahun, menggunakan strategi percakapan tingkat tinggi. Yang E, 11 tahun sampai dewasa, komunikasi referensial dilanjutkan peningkatannya. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian perkembangan bahasa. Berikut ini adalah indikator perkembangan bahasa anak usia dini mulai dari usia 4 bulan sampai dengan 8 tahun. Poin pertama yaitu anak usia 4 bulan. Anak usia 4 bulan mulai memberi reaksi terhadap suara. Poin kedua, anak usia 8 bulan. Anak usia 8 bulan mulai menangis dengan cara berbeda jika lapar, buang air kecil, dan sebagainya. Anak usia 8 bulan juga membuat keributan jika tidak menyenangkan, mengenal suara yang familiar, ataupun menggumam dengan ekspresif. Yang poin ketiga yaitu anak usia 12 bulan. Anak usia 12 bulan mulai mengatakan satu kata ataupun mengatakan da, atau ma yang ekuivalen. Anak usia 12 bulan juga tertarik pada gambar buku dan juga mulai memperhatikan pembicaraan. Poin keempat yaitu anak usia 12 sampai 18 bulan. Anak pada usia 12 sampai 18 bulan mulai mengatakan 8 sampai 20 kata yang dapat dimengerti. Mulai juga melihat orang yang sedang mengajaknya berbicara, mengatakan hai, menggunakan ekspresi oh, menanyakan sesuatu dengan satu kata, mengidentifikasi objek dalam buku, dan juga mengerti dan mengikuti perintah. Poin kelima, anak usia 18 sampai 24 bulan. Anak usia 18 sampai 24 bulan memiliki kosakata sampai 100 kata, termasuk nama dan mainan. Pada usia ini juga dapat menggunakan 2 sampai 3 kata, serta menyebutkan kata tunggal yang dibicarakan orang lain, berbicara sendiri secara ekspresif, mendengarkan irama pendek, dan juga menikmati menyanyi dengan lagu yang familiar. Poin keenam yaitu anak usia 2 tahun. Anak usia 2 tahun mulai menikmati cerita, irama, dan lagu sederhana, dan dapat juga menggunakan 2-3 kata, mengatakan nama benda, menikmati melihat buku, serta mengulangi kata. Yang selanjutnya yaitu poin ketujuh, anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun, 75% sampai 80% sudah dapat pembicaraannya dimengerti. Berbicara dalam kata, kalimat, lengkap 3-5 kata. Suka mengulang kata dan suara, suka mendengarkan dengan serius cerita gambar dan buku, mampu menceritakan kembali cerita sederhana dari gambar atau buku, menikmati bernyanyi dan mengingat nada sederhana, serta menanyakan pertanyaan apa, siapa, gimana, dan mengapa, terbiasa mengenal suara setiap hari,
mulai mencocokkan objek dan gambar, dan dapat mengatakan usianya. Poin ke-8, anak usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun mampu menuliskan atau meniru tulisan namanya, mengenal kata yang sudah diketahuinya atau simbol dalam buku sederhana, mampu berbicara dalam kalimat kompleks, menikmati menyanyi dengan lagu sederhana, mengadaptasikan bahasa sesuai dengan tingkatan pengertiannya, mampu belajar mengenal nama, ukuran, berat, warna, tekstur, jarak, posisi, dan waktu, serta menambahkan kata atau suku kata pada kata. Poin yang ke-9 yaitu anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun mulai menggunakan 5-8 kata dalam kalimat, menyukai pendapat dan alasan menggunakan kata karena, mengerti cerita awal, pertengahan, dan akhir, mengingat cerita dan mengulanginya, mampu menikmati kreasi dan menceritakan cerita, mengerti buku dibaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan menggambar-gambar binatang, orang, dan objek. Poin yang ke-10 yaitu anak usia 6-8 tahun. Anak usia 6-8 tahun mulai berbicara dan mendengarkan kosakata dengan beberapa orang, dan juga membaca menjadi ketertarikannya. Baik, yang selanjutnya C. Langkah-langkah penyusunan instrumen pengembangan bahasa anak usia dini. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik saat akan melakukan penyusunan instrumen perkembangan bahasa anak usia dini adalah yang pertama, mengidentifikasi variabel. Mengidentifikasi variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai. Dalam hal ini, yang menjadi variabel adalah aspek perkembangan bahasa. Kemudian yang kedua, menganalisis teori. Menganalisis teori adalah mencari, mendeskripsikan, menyintesiskan teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan bahasa. Yang ketiga, menyusun konstruks. Menyusun konstruks adalah mendefinisikan aspek perkembangan bahasa secara konseptual. Misalnya, perkembangan bahasa adalah perubahan yang terjadi pada alat komunikasi dalam diri anak secara kualitatif. Yang keempat, menyusun definisi operasional. Menyusun definisi operasional adalah mendefinisikan aspek perkembangan bahasa secara operasional atau dapat diukur. Misalnya, perkembangan bahasa adalah perubahan yang terjadi pada fungsi alat komunikasi dalam diri anak secara kualitatif yang diukur melalui teknik interview. Yang kelima, menentukan dimensi dan indikator adalah menentukan dimensi dan indikator perkembangan bahasa berdasarkan teori yang sudah dianalisis. Dimensi berdasarkan tahapan perkembangan yaitu perkembangan bahasa. Indikator perkembangan ditentukan berdasarkan tahapan usia. Yang keenam, menyusun kisi-kisi instrumen. Menyusun kisi-kisi instrumen adalah menyusun instrumen kisi-kisi dalam tabel yang terdiri dari kode, aspek, indikator, subindikator, pertanyaan atau pernyataan, dan jumlah item. Kemudian yang ketujuh, menyusun butir-butir instrumen. Menyusun butir-butir instrumen adalah menyusun instrumen berdasarkan pada pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi, angket, tes tertulis, wawancara, dan lainnya. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai asesmen perkembangan bahasa pada anak. Saya ucapkan terima kasih. Kami menerima segala pertanyaan kecuali kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.